Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Wulansari dari Fakultas Ilmu Keperawatan Prodi D3 Keperawatan. Di sini saya akan memberi informasi sedikit tentang bahasa baku dengan tema pudarnya bahasa Indonesia oleh bahasa gaul di kalangan remaja. Pengertian bahasa baku. Pengertian bahasa baku perlu dipahami agar bisa berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. Tujuan bahasa adalah mempersatukan bangsa. Ya, dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, secara tidak langsung mampu menyatukan masyarakat-masyarakat yang berbeda daerah menjadi satu bangsa. Pengertian kata baku secara umum adalah sebuah kata yang digunakan sudah sesuai dengan pedoman atau kaidah bahasa yang sudah ditentukan. Di Indonesia, kata baku umumnya sering digunakan untuk kalimat yang resmi, baik itu dalam suatu tulisan maupun dalam sebuah pengungkapan kata-kata. Pengertian kata baku ini merupakan suatu kata yang aturan dan ejaan kaidah bahasa Indonesianya sudah benar serta bersumber dari bahasa baku, yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia atau sering disebut dengan KBBI. Biasanya, kata baku digunakan untuk penulisan ataupun pengungkapan kata-kata yang bersifat resmi, baik dalam suatu tulisan atau dalam pengungkapan kata. Umumnya, kata baku digunakan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan suatu kata dianggap tidak baku apabila kata yang digunakan tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Tidak bakunya sebuah kata tidak hanya diakibatkan oleh salah penulisan saja, melainkan juga diakibatkan oleh pengungkapan atau pengucapan yang salah dan juga karena penyusunan suatu kalimat yang tidak tepat. Maraknya penggunaan bahasa gaul yang digunakan oleh sebagian masyarakat modern, khususnya remaja, perlu adanya tindakan dari semua pihak yang peduli dengan eksistensi bahasa Indonesia yang merupakan bahasa nasional, bahasa persatuan dan bahasa pengantar dalam dunia pendidikan. Perkembangan bahasa gaul di Indonesia sangatlah cepat. Mengapa? Karena didukung oleh beberapa faktor yang cukup berpengaruh terhadap kondisi lingkungan remaja, antara lain yaitu 1. Adanya bahasa gaul yang ditandai dengan menjamurnya internet dan situs-situs jejaring sosial yang berdampak signifikan terhadap perkembangan bahasa gaul itu sendiri. Penikmat situs-situs jejaring sosial yang kebanyakan adalah remaja menjadi agen dalam menyebarkan pertukaran bahasa gaul. Tulisan seorang remaja di situs jejaring sosial yang menggunakan bahasa ini akan dilihat semua orang dan bisa jadi ditiru oleh ribuan remaja lainnya. 2. Karena pengaruh lingkungan. Umumnya para remaja menyerap dari percakapan orang-orang dewasa di sekitarnya, baik itu teman sebaya ataupun keluarga. 3. Peran media antara lain media elektronik yang menggunakan istilah bahasa gaul dalam film-film, khususnya film remaja dan iklan, misal dari adegan percakapan di televisi. Artinya, bahasa gaul tidak terjadi hanya karena kontak langsung antara masyarakat itu sendiri, tapi sebagian besar karena disuapi oleh media. 2. Media cetak misalnya adalah dalam majalah, koran, ataupun surat kabar. Selain itu, pembuatan novel atau cerpen yang umumnya menggunakan bahasa gaul.
4. Dampak dari pembangunan dan perkembangan zaman atau modernisasi, di mana segala hal yang ada di lingkungan harus selalu up to date. Dampak dari modernisasi yang paling terlihat adalah gaya hidup seperti cara berpakaian, cara belajar, aplikasi teknologi yang semakin maju maupun cara bertutur kata atau pemakaian bahasa. Yang pasti bahasa gaul akan selalu muncul dan berkembang sesuai zaman masing-masing. Beberapa tahun yang lalu istilah seperti memble aja atau biarin yang penting kece sempat ngetren. Istilah-istilah tersebut lantas tenggelam dengan sendirinya, tergantikan dengan istilah lain, diantaranya adalah soat gitu loh, jayus, dan kasihan deh lo. Pudarnya penggunaan bahasa Indonesia oleh bahasa gaul di kalangan remaja dapat diambil kesimpulan bahwa banyaknya masyarakat di Indonesia yang menggunakan bahasa gaul, singkatan-singkatan dalam komunikasinya sehari-hari adalah penyimpangan dari penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Hal ini dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan bahasa Indonesia. Kurangnya kesadaran untuk mencintai dan menggunakan bahasa Indonesia di negeri sendiri akan berdampak lunturnya atau hilangnya bahasa Indonesia dalam pemakaiannya dalam masyarakat, terutama di kalangan remaja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada salah kata dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe.